A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Azizah, NPM 1901011165 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5. Jadi, di sini saya akan membuat video tentang ceramah dengan metode bernyanyi dan berpantun. Berikut adalah videonya, semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suara gendang memanglah sedap. Jika ada, bolehlah ditabuh. Jika ada salam, wajiblah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita yang tiada tara, sehingga kita dapat dipertemukan walau tanpa tatap muka. Tak lupa kita sanjungkan sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka ta'arufan, izinkan saya untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Azizah dari IAIN Metro jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih lirik lagu ini? Jangan kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Engkaulah kitab suciku sempurna. Jadi, dari penggalan lagu tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa dalam cinta tak melulu soal halu yang kita sendiri belum tahu, melainkan cinta yang benar-benar cinta, mencintai dengan setulus hati Al-Quran, sang kitab suci. Sahabat semua yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran sendiri adalah nur atau cahaya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bahkan kita mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita juga akan
mendapatkan cahaya di dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita korbankan untuk Al-Quran, waktu yang telah kita korbankan untuk Al-Quran, tentu insya Allah akan mengganti semua itu dengan kesuksesan. Amin, Allahumma amin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ada dua macam syafaat yang akan menolong kita di akhirat nanti. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah amalan-amalan seperti berpuasa, bersedekah, pergi naik haji, membantu sesama, dan lain sebagainya. Itu akan membantu kita di akhirat nanti, seperti dijelaskan dalam Surat Al-A'raf ayat 52. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab suci Al-Quran kepada mereka, dan kami telah jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat semua yang dirahmati Allah, jadi sebenarnya Al-Quran itu benar adanya sebagai penolong kita di akhirat nanti, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman nantinya. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua tipe manusia di dunia ini. Yang pertama adalah manusia yang malas dalam membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin semua itu masih bisa kita ubah, masih bisa kita upayakan, dan masih bisa untuk kita perbaiki. Dan untuk yang kedua adalah Al-Quran itu sendiri yang tidak mau dibaca oleh pemiliknya, oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya apa sih akibatnya? Akibatnya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita nantinya. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Al-Quran sangat penting untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa sih yang bisa kita upayakan untuk dekat dengan Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Jadi di sini saya mempunyai 4 tips untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah dengan keterpaksaan. Kenapa dengan keterpaksaan? Karena dengan kita membaca Al-Quran itu secara terpaksa, karena paksaan kondisi apapun kita akan terus membaca. Karena seperti yang kita ketahui bahwa orang yang terbiasa itu karena biasa, dan
Untuk yang kedua adalah kebiasaan. Setelah kita terpaksa, insya Allah kita akan menjadi terbiasa. Mungkin sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan untuk yang ketiga adalah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Jadi sebenarnya ketika kita sudah senang saat kita membaca Al-Quran, maka kita akan merasa butuh di setiap harinya. Bahkan kita sehari saat kita tidak membaca Al-Quran, maka kita akan merasa sedih. Bahkan kita akan merasa rugi sendiri karena kita tidak membaca Al-Quran. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir itu adalah kenikmatan. Pada masa-masa ini Al-Quran akan menjadikan kita candu. Karena apa? Karena kita tadi sudah merasa butuh. Setelah kita butuh, tentu kita akan merasa nikmat. Kita akan merasa senang saat kita membacanya dan kita akan candu dengan hal tersebut. Dan kita akan merasakan nikmat jika kita dekat dengannya dan akan merasakan hampa apabila kita jauh dari Al-Quran. Sahabat semua yang dirahmati Allah, mukjizat di dalam Al-Quran tidak bisa kita rubah, melainkan Al-Quranlah yang bisa merubah isi hidup kita. Semoga kita semua dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin Al-Quran menunjukkan kedahsyatan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diteguhkan hatinya agar selalu dekat dengan Al-Quran. Pergi ke pasar membeli ikan, di tengah jalan tersangkut kawat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Zaman sekarang banyak buaya. Jika ada, bolehlah ditangkap. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.